Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Hufron Abdullah MPD. Yang kami hormati rekan-rekan semua mahasiswa program studi manajemen pendidikan kelas 1C Kabupaten Jepara. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi pada mata kuliah Landasan Kependidikan. Perkenankan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu satu saya sendiri, Farihatun, yang kedua Bapak Nurbadi, yang ketiga Bapak Andrian Himawan Laswardi, menyampaikan hasil diskusi kami tentang alat dan isi, serta metode pendidikan. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Pendidikan dari segi kehidupan dirasakan sangat penting bagi perkembangan hidup manusia. Pendidikan sudah merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap individu. Oleh karena itu, pembaharuan dalam bidang pendidikan secara terus-menerus dilakukan agar tercapai kualitas pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya. Terkait dengan hal tersebut, kami mencoba membahas tentang satu, apa pengertian alat dan isi serta metode pendidikan. Yang kedua, apa saja macam-macam alat dan isi serta metode pendidikan. Bapak Ibu perhatikan bagan ini, bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan terkait tugas-tugas kita sebagai pendidik. 3 hal tersebut adalah alat, yang kedua isi, yang ketiga metode, yang masing-masing akan kami uraikan pada slide berikutnya. Alat pendidikan ialah secara umum alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan isi pendidikan sesuatu yang berharga dan berguna. Jadi mendidik itu memberi sesuatu yang baik dan berharga, berguna dan membahagiakan dan cita-cita. Yang disebut metode pendidikan. Metode dapat diartikan sebagai cara, sehingga yang dimaksud metode pendidikan adalah cara-cara yang digunakan dalam proses pendidikan, kegiatan pendidikan, tindakan mendidik, agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Cara tersebut harus dipahami dan dilaksanakan oleh pendidik. Kita akan membahas yang pertama, alat pendidikan. Dari segi tujuannya, alat pendidikan non-materi berupa perbuatan mendidik. Yang kedua, alat pendidikan materi berupa materi perangkat keras atau hardware. Yang B dari segi arahannya, yang pertama alat pendidikan positif, yang dimaksud agar anak didik mengerjakan sesuatu yang positif, yang baik. Dan yang kedua alat pendidikan negatif, dimaksudkan agar anak didik jangan melakukan atau agar menghindari hal-hal yang negatif. Yang C dari maksud dan sifatnya, alat pendidikan preventif, bermaksud atau bersifat mencegah agar anak didik tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan pendidik.
hal-hal yang tidak baik, berarti sebelum terjadi tindakan. Kemudian dari segi maksud dan sifatnya, ini dibedakan menjadi dua lagi, yaitu alat pendidikan preventif dan alat pendidikan represif ya. Alat pendidikan preventif bermaksud atau bersifat mencegah agar anak didik tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan pendidik ya. Ini berarti sebelum terjadinya tindakan, misalnya pembiasaan bertindak baik, perintah atau tugas, dan motivasi. Kemudian alat pendidikan represif ya, menekan kembali, yaitu kuratif, penyembuhan atau korektif, memperbaiki. Ini bermaksud atau bersifat menyembuhkan atau memperbaiki ya. Diterapkan setelah terjadinya tindakan atas anak didik yang menyimpang atau melakukan pelanggaran. Ini misalnya adalah teguran, peringatan, ancaman, bahkan dapat berupa hukuman. Kemudian dilihat dari akibat atau tanggapan dari anak didik. Dapat dibedakan antara alat pendidikan yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Di sini ada dua. Yang pertama adalah alat pendidikan menyenangkan, atau ini misalnya ya, pujian, nasihat, dan ganjaran. Kemudian yang kedua adalah alat pendidikan tidak menyenangkan ya. Ini di sini bisa dicontohkan teguran, peringatan, ancaman, dan hukuman. Kemudian yang ini dilihat dari tingkatannya. Ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu pendahuluan dan alat pendidikan. Yang sebenarnya di sini alat ya, alat pendidikan pendahuluan ini merupakan tindakan atau upaya pembiasaan yang dapat meliputi keteraturan, ya di sini kebersihan dan ketenangan. Kemudian alat pendidikan yang sebenarnya meliputi upaya untuk memberi perlindungan, memberi teladan ya, pencerahan, pemahaman, penguatan, pembentukan kemauan atau motivasi. Kemudian kita masuk ke isi pendidikan ya. Isi pendidikan ya. Di sini ada pendidikan jasmani dan keterampilan, kemudian pendidikan seni, pendidikan moral, agama, dan pendidikan intelektual. Di sini pendidikan jasmani ini ya, keterampilan mencakup pertumbuhan fisik yang sehat, kelincahan, keterampilan ya. Kemudian pendidikan seni di sini ya, kegiatan pendidikan yang mengutamakan tumbuhnya rasa seni ya. Senang akan keharmonisan, keteraturan, dan kebutuhan dalam diri anak. Tujuannya agar anak didik mengembangkan rasa keindahan. Kemudian pendidikan moral utamanya mengembangkan kesadaran ya, kesadaran diri agar mampu memahami diri, agar mampu memahami dirinya di tengah-tengah pergaulan dengan orang lain dan lingkungan. Kemudian pendidikan agama ya, pendidikan yang menanamkan keagamaan atau jiwa dan semangat agama yang disebut dengan religiusitas ya, dimaksud untuk membantu anak didik membentuk kecerdasan beragama. Kemudian pendidikan intelektual di sini yaitu kegiatan ya, mengutamakan realisasi kemampuan intelektual anak didik dalam memecahkan masalah ya. Tujuannya agar anak didik mengembangkan kemampuan berpikir dan cara mengatasi persoalan secara tepat. Metode pendidikan. Metode pendidikan ada 3. A. Metode pendidikan itu sendiri. B. Metode pengajaran. Dan C. Metode penelitian pendidikan. Kesimpulan dari bab 5 ini, alat dan isi serta metode pendidikan adalah langkah-langkah yang diambil demi kelancaran proses pelaksanaan pendidikan. Jadi, alat dan isi serta metode pendidikan itu berupa usaha dan perbuatan yang secara konkret dan tegas dilaksanakan guna menjaga agar proses pendidikan bisa berjalan dengan lancar dan berhasil.
Namun secara umum, alat dan isi serta metode pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami, kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.